setelah dikejutkan dengan salah satu oknum marinir yang bergabung dengan tentara Rusia. Kini, kita kembali dihebohkan dengan salah satu oknum anggota Brimob asal Polda Aceh yang bergabung sebagai tentara bayaran Rusia untuk menginvasi Ukraina. Namun, kita tidak akan membahas kedua orang ini. Permasalahan yang mendasar adalah kenapa Rusia, negara yang sangat besar dengan penduduknya yang diperkirakan mencapai 144 juta jiwa, harus merekrut orang-orang dari luar negeri mereka untuk menginvasi Ukraina. Mari kita bahas. Pertama, menghindari mobilisasi domestik. Ketika anak-anak muda Moskow dan Saint Petersburg dipaksa ke garis depan, maka keresahan sosial bisa saja meledak. Dengan merekrut orang asing, Kremlin bisa menjaga kehidupan di kota-kota besar Rusia tetap terlihat normal, seolah tidak ada perang. Sementara darah yang tumpah di medan perang Ukraina bukan berasal dari negara mereka sendiri. Jadi, bagi Putin, mobilisasi massal warga Rusia bisa menjadi bom waktu politik. Kedua, matematika demografi yang menakutkan, walaupun termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Namun beberapa data menunjukkan bahwa Rusia memiliki kecenderungan penurunan populasi, sehingga mengirim warga asing adalah cara untuk mengimpor kematian agar tidak merusak struktur sosial bangsa sendiri. Bagi Kremlin, lebih mudah membayar kompensasi dalam bentuk dolar kepada orang asing yang mau bergabung daripada menghadapi kemarahan ibu-ibu Rusia yang kehilangan anak tunggal mereka. Ketiga, taktik umpan dan atrisi. Dalam perang modern di Ukraina, banyak serangan dilakukan dengan metode mid assault atau serangan gelombang manusia untuk mendeteksi posisi artileri musuh. Pasukan asing sering kali diberi pelatihan singkat dan ditempatkan di unit infanteri, garis paling depan yang memiliki tingkat risiko kematian tertinggi. Mereka adalah bidak yang bisa dikorbankan. Ketika seorang tentara asing gugur, Rusia tidak memiliki beban moral atau kewajiban sosial jangka panjang yang sama beratnya dengan jika itu adalah tentara reguler mereka. Keempat, iming-iming paspor merah dan ekonomi. Bagi banyak orang dari negara miskin atau yang sedang konflik, tawaran Rusia bukan hanya soal gaji besar yang bisa mencapai 70 juta rupiah lebih per bulan, tapi soal kewarganegaraan jalur cepat. Ini adalah perdagangan harapan di mata seorang pekerja migran yang terjepit kemiskinan. Parit-parit di Donbas tampak seperti pintu menuju masa depan yang lebih baik, tanpa menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah hidup cukup lama untuk memegang paspor tersebut. Dengan strategi ini, Rusia berusaha memenangkan perang tanpa harus mengorbankan stabilitas di dalam rumahnya sendiri. Ini adalah bentuk peperangan modern yang sangat dingin dan kalkulatif.